Jadi anak lagi gunung. Apa tahu ya, jalannya. Aku peminat sih tak jadi pejabat. Ndak teka dulu lah. Kalau gini pukir kok jadi cenado lah. Ya, kalau gak ada awak kan. Cekap pembangunan di dari kami di Siaruga ya. Ya. Kebanyakan swadaya dari kami perantauan. Iya betul. Kalau ditunggu dari tapi udah sapu itu. Janji cuma Janji sudah tuh jelek piti mah ya nak dolar kan. Amangkonyo apa akhirnya swadaya namanya. ya paling-paling kalau ada pembangunan menjelang lampir kadang ya. Dan juga terima kasih banyak atas bantuan yang telah Bapak berikan melalui Fokir untuk kelompok tani yang ada di Jorong Siaru. Nambo memang termasuk saya pribadi bangga lah sebagai orang Seni Beka pada saat kejadian bencana kemarin. Dalam waktu 3 hari perantau itu bisa bawa uang 1,5 miliar untuk recovery apa itu akibat bencana yang dari Sening Bakar gitu. Nah, kemarin ditambah jembatan itu 1,2 itu dari Ustadz Dery Sulaiman. Oke, hari ini kita ikut kegiatan Pak Ismail Koto ya, Rises ya, mengunjungi daerah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat mungkin ke mana Pak? Sulit air. Ke Sulit Air ini. Di Sumatera Barat kok untuk sumber daya manusia, karena membuat agak lambat perkembangannya negara Jawa kok Pak. Sebenarnya tentang kualitas SDM kita jauh lebih unggul dari provinsi-provinsi tetangga. Hal ini juga dibuktikan dengan keberadaan para pendahulu kita, pahlawan nasional kita itu 70%-nya dari Minangkabau gitu kan. Betul. Berarti kan kalau dulu kan semangat yang ada pada Syahrir, Bung Hatta, M. Yamin dan lain-lain itu mereka memang tidak mengedepankan uang lah kan, ekonomi lah gitu. Memang mereka murni berjuang untuk menjadikan Indonesia merdeka, intinya tentu untuk kesejahteraan yang semua kan, nggak peduli itu Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan segala macamnya kan. Nah sekarang kenapa terkesan pembangunan kita lambat di Sumatera Barat? Hal ini banyak terjadi karena menyangkut tanah wilayah kan. Sebenarnya juga bisa tidak dijadikan masalah, tapi sekarang ini banyak yang menjadikan masalah kan. Bagi anak kemakan seperti yang kemarin masalah flyover Sidau Laut. Pak Andre juga sempat Statement ya. Melakukan statement tentang itu. Saya setuju itu. Saya sangat setuju ya, kalau enggak dengan itu tentunya kita sulit untuk membangun dan majukan daerah kita. Nah begitu. Kayak kasus itu sudah coba untuk bermusyawarah dengan masyarakat setempat. Sebenarnya kan kalau secara atas nama masyarakat ya, masyarakat umum itu kan sudah dilakukan dengan benar dan sudah makanya berjalan kan. Terus berjalan sudah hampir lebih setahun kalau nggak salah kan. Tahu muncul gangguan, dianggaplah pengganggu lah. Orang ini mungkin bisa jadi mencoba-coba cek ombak kan istilahnya. Cek ombak. Tahu bisa jadi gede kan. Bisa jadi pemikirannya begitu gitu. Saya sangat setuju tuh. Termasuk masalah pelebaran jalan kan. Kayak di Darung itu kan ada juga jalan yang terjadi penyempitan tuh. Kan udah lama kan. Nah, gimana standarnya itu kan kita susah menilainya. Padahal Kota Padang maksudnya standar cara berpikir masyarakatnya ya kan, masyarakat yang tidak mau diambil sebagai tanah untuk pelebaran tersebut. Dan juga terkesan kena mau karena ingin harga ganti ruginya tinggi. Sama aja dengan memalak jadinya kan. Malah pemerintah, malah kontraktor. Sebaiknya kan dengan penuh kesadaran bagaimana kita menunjang program-program pemerintah DMI untuk kemajuan daerah, juga untuk kepentingan masyarakat banyak gitu kan.
Jadi perbedaan signifikan antara SDM kita zaman dulu waktu di era pahlawan dengan zaman sekarang itu di bagian apa dari itu, Pak? cara berpikirnya, semangat berpikir. membangun secara kebersamaan itu yang kalian mungkin Itu yang bikin kita mungkin tertinggal sedikit ya. tertinggal sedikit gitu. Tapi bisa dikejar itu Pak ya? Ya bisa, sepanjang sama menyadari satu semangat lagi bagaimana kita evaluasi lah, introspeksi diri semua pihak, bagaimana kita untuk mengejar ketertinggalan itu kan. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Lagi. Udah setir rumah beliau. Iya. Nah, gitulah kapan Berarti pengabdian Pak ya? kemudian Iko lah menyampaikan sawah dan lenon. Iya, man. Dia tahu roh pan ko perjalanan. Jadi itu sana jadi anak dari gunung. Aku tahu ya Pak. itu jalannya. Aduh, Aku minat sih tak jadi pejabat. Assalamualaikum. Salam Pak. Salam. Ya Allah. Assalamualaikum tuh. Salam Pak. Enggak. Ini banyak pos. Alhamdulillah sehat. Kok Pak? Saya coba. Ya. Pak, Begini. Dia kena tangannya. Oh itu ya tuh. Iya. Nah, Silakan gitu. Iya. Daerah Siko. ya, itu beliau berjuang bukan. Berjuang. Ini kadang tidak. Ya. Benda kapannya itu kok. Kerjanya kapannya itu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi untuk pembangunan awak ke daerah-daerah itu harus kebanyakan harus swadaya awak dari perantauan yang baik. Jadi kan itu Bu kan dalam situasi keuangan negara awak ke yang kini katakanlah sedang efisiensi istilahnya, baik gini kan, istilahnya ke sekali ia kadang sekali tapi perenjak kan, sekali pimpinan batukar pimpinannya lain loh, style kepemimpinannya beda-beda kan. Nah kalau zaman Pak Purwo beliau kan suka hemat di terarah. Dari dulu kan orang suka pejabat tuh jalan-jalan ke luar negeri macam itu di pangkasnya sudah. Jadi mana istilahnya PT ke memang Pak Guno untuk yang sebenarnya. Tidak tekan dulu lah. Kalau gini pikir ke jalan kecil nak ada lah. Tahun gini lo nak doa itu kan. Nah, cuman tetap kau pasti ada jalan keluarnya kan. Ya tapi kan ya ikulah gak ada awak kan. Cekap pembangunan di dari kami di Siaru kan. Ya. Kebanyakan swadaya dari kami perantauan ini. Iya betul. Kalau ditunggu dari tapi dah sabu itu. Janji cuma Janji sudah tu celai PT mah ya nak dolar kan. Amangkonya apa akhirnya swadaya namanya. ya paling-paling kalau ada pembangunan menjelang lampir kada ya. Iya, betul. Untuk pembuat ya. Pertama kepada Pak Haji, kami nama kelompok dan keluarga serta masyarakat Jorong Siaru mengucapkan ribuan terima kasih banyak telah hadir di Jorong Siaru untuk bertatap muka di sini. Dan juga terima kasih banyak atas bantuan yang telah Bapak berikan melalui Fokir untuk kelompok tani yang ada di Jorong Siaru. Dan juga semoga bantuan ini bermanfaat untuk kami dan untuk kelompok dan untuk masyarakat hendaknya. Amin. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini.
Dan juga kami minta paparan saran dari Pak Haji. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua hendaknya. Amin. Untuk kepada beliau, kepada Pak Haji Ismail Koto, kepada beliau kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi di rumah yang berbahagia ini. Selawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati, engkau udah tua, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka langsung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Jorong Siaru ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Datua tadi, bahwa kemarin kami telah memberikan bantuan melalui pokir anggota DPRD, yaitu ayam beserta kandangnya ya Pak Tua ya, dan makanannya. Tentunya harapan yang ada dari bantuan pokir tersebut adalah bagaimana bantuan tersebut dapat dikelola secara maksimal dan tentunya juga akan meningkatkan atau membantu perekonomian masyarakat yang ada di kelompok tani Siaru ini khususnya gitu. Sebagai anggota DPRD tentunya sudah selayaknya lah kami selalu mencoba untuk mencari peluang-peluang terhadap anggaran ataupun proyek-proyek pemerintah yang mungkin bisa kami salurkan, kami sampaikan kepada masyarakat dalam rangka tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun dengan kebijakan pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, yaitu masalah efisiensi, di mana seluruh anggaran APBD pemerintah itu dipotong, Pak. Iya. Dipotong, tujuannya bagus sebenarnya. Selama ini pemerintah di masa yang lalu itu semacam tidak adanya kontrol terhadap penggunaan keuangan negara, itu kan terkesan banyak pemborosan gitu. Nah, dengan pemerintahan Prabowo saat ini hal itu dibatasi gitu. Tujuannya baik, mungkin untuk pertama kita merasakan agak sulit kan, tadi biasanya kita boros, ini agak hemat, itu mungkin itu yang bisa kita rasakan. Di sisi lain pemerintah juga sedang mencari formula, cara-cara mungkin ya, sistem apa yang tepat untuk memberikan anggaran terhadap daerah itu yang benar-benar bermanfaat langsung terhadap perekonomian masyarakat gitu. Dengan adanya efisiensi tersebut, khusus di tahun ini itu bisa dikatakan kita memang tidak ada pokir gitu. Tapi alhamdulillah sebenarnya untuk kota Solo dari tahun kemarin sudah tidak ada tuh. Solo Selatan juga tidak ada. Tapi kita masih sempat lah kemarin kan memanfaatkan itu. Nah, walaupun demikian, kami sebagai anggota dewan tentu tetap berusaha dan bukan tertutup pula menutup katakanlah aspirasi-aspirasi yang datang dari bawah, dari masyarakat. Kan begitu maksudnya, kita tetap kadang-kadang kebijakan ini kan berubah-ubah. Kalau tidak ditampung aspirasi masyarakat, tahu dua bulan lagi keluar bisa kan, kacai-kacai maknanya kan. Nah jadi alhamdulillah atas inisiatif Datua, saya sangat berterima kasih sebagai seorang Datu, Pak Datua kok ya warna enggak yomi mah kan. Nah istilahnya memperhatikan apa daerahnya kan, kaumnya gitu kan.
Nah, banyak lo kan yang tak mau tahu no. Kan, tapi udah tua berusaha majak mungkin beliau mencoba aku lah jadi lah Pak nampati dibawa kue pembangunan ke daerah tu. Terima kasih tadi Ibu sempat memberi komentar tu kan. Nah, buat statement bagus. Saya tidak menyangka termasuk Ibu termasuk cerdas nih. Kelahiran tahun berapa Bu? Saya 71. 71. Belakang. Weh, tahun tinggi mana? Waktu bawa hartop tu bensin tapi yang naik ke solar. Jadi tamat apa lo? Sanawiyah Pak. Sanawiyah, luar biasa Ibu tu. Memang itu salah satu problem yang mau tidak mau, suka tidak suka, memang awak harus terima gini kan. Memang banyak proyek pembangunan yang akhirnya diswadaya oleh perantau kita, masyarakat itu sendiri. Contohnya di Senyum Baka. Namun memang termasuk saya pribadi bangga lah sebagai orang Senyum Baka pada saat kejadian bencana kemarin. Dalam waktu 3 hari perantau itu bisa bawa uang 1,5 miliar untuk recovery akibat bencana yang dari Sening Bakar gitu. Nah, kemarin ditambah jembatan itu 1,2 itu dari Ustadz Dery Sulaiman. Nah, jadi alhamdulillah lah sampai Pak Gubernur juga mengucapkan memberikan aplaus yang luar biasa lah. Sisi lain provinsinya bisa membantu 200-an kan, perantau sendiri bisa 1,5 miliar kan dalam waktu 3 hari itu. Nah, mungkin sebagai pengantar pertama, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini akan berkembang untuk Bapak dan Ibu dalam sesi tengah jawab kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jati itu kesinan tuh kan nama kan. Betul. Ya. Kadang lo. Ya, coba deh untuk meluti. Ya mudah-mudahan Pak dengan segera mungkin ya. Ya. Apa lagi ya? Apa Pak kerjaan sudah kiri? dengan dalam bulan itu 6 bulan dulu. Baru proses ke udah mana? iya Pak. Ada cengkeh sih kok. Lain. Bau lagi babuahnya nak. Batu gitu. Iya Pak. Karang. Bado pintu di balik Pak. Nah, itu kan karang nak. Iya Pak. Cadas nak. Karang Pak. Karang ya. Iya. Aku di balik sih lokasi itu bagian awal. Enggak dong yang tanah. Aku belum papanya ada sekitar 10 hektar. Papan gunung merah putih. Pilih nak karang nak. Tidak karang nak. Oh, karang. Air banyak macam. Karangnya. Karang lah tidak, tapi tanah merah tuh. Iya. Tanah merah. Air dari mana tu? Oh iya dari Bali Pak. Dari Bali juga Mas. Itu tang iya. Lain. Ada pernah karyang nak. Kalau musim panen 2 tahun bisa jadi. Apa ini? Lah. Lah tu. Oke, Pak. Ya. Ya. Silap. Lihat dah, Mayu. Oh, iyalah. Sangkonya tu nyolok ke. Tersiap dia. Berapa licin tuh? Iya. Jangan sampai tergilapir kita. Lapap. Suram kok. Jatuh. Celok tinggi. Wah, makasih Om. Lelah kok. Tinggal duduk tu bawa. Kurang lalu ah. Oke. Kita pulang. Ya.